Benar-benar satu momen yang langka. Dimana saya baru datang langsung Cak Idar, Mananas datang. Duduk Mas Uya, aku punya sesuatu surprise. Belum tahu ya Juragan ya? Nanas itu sudah 3 hari 3 malam dia tidak tidur. Bikin sesuatu buat Juragan. Kerjainnya kemarin. Ini bacain. Oke. Buat Ini Juragan. Saya nggak sabar. aku tulis puisi buat Mas Uya. Dia indah meretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti. Membawa sejuk, memancar rasa. Ini buatan kamu sendiri ya? Selalu ada untukku. Ini buatan kamu? Kau milikku, kau milikku. Ini buatan kamu? Enggak. Ya buatan siapa lagi kalau bukan buatan Anas? Ini kayak lagu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi. Gak ikutan Nas ah. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Ini kan lagu Gak ikutan Nas ah. Gak ikutan. Gak ikutan. Gak GR, saya pikir kamu buat lagu buat saya. Oke, gak apa-apa Umi, tapi yang jelas ada seorang yang ingin bertaubat katanya. Alhamdulillah. Dia udah ngirim email katanya berapa kali. Namun sih kita susah karena email yang masuk ke kita kan ada udah puluhan ribu. Nah, sampai akhirnya dia datang ke Trans 7 untuk bilang dia penting banget, dia perlu banget menyelesaikan ini karena ini masalah hidupnya dia. Dia mengaku adalah seorang preman, penjahat di masa lalunya katanya. Dan ada satu titik yang membuat akhirnya dia ingin bertobat. Dan sekarang dia udah merasa dikucilkan. Dia udah gak diterima oleh keluarganya, istrinya, dan teman-temannya. Dia hidup merasa sendirian di dunia ini. Dan sampai terakhir dia bilang begini nih sama tim kreatif. Pas ditemuin, tolong Mas, sebelum meninggal dia ingin menyelesaikan semuanya. Sampai kayak begitu. Akhirnya hari ini dia datang ke sini. Pengen lihat seperti apa orangnya? Kita lihat tayangan berikut. Selamat sore bos. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang ingin berbagi kisahnya di rumah Uya. Namanya Mas Ruri. Mas Ruri Marantika. Seorang pelukis yang memiliki masa lalu yang kelam dan dicap sering membuat masalah di tempat dia tinggal. Pasar Seni Ancol, tempat Mas Ruri saat ini tinggal, tersimpan banyak kenangan pahit. Mas Ruri sering disebut sebagai pembuat onar dan memiliki hubungan yang tidak baik dengan para pelukis di pasar seni. Saya dulu pernah sugesti kalau mau ngelukis harus minum dulu. Itu waktu itu saya itu merasa percaya diri, bahkan sekali tarik koas itu udah yakin dan itu paling bagus. Saya itu sampai dikenal Ruri itu kalau minum, orang melukis harus minum pelan-pelan, bukan pelukisnya yang dikenal tapi pemabuknya. Saya nggak sadar orang tua saya itu spot jantung sering. Kalau ada ribut-ribut itu orang tua saya nggak pernah namanya tenang gitu. Dikit-dikit sakit, apalagi ibu ya. Begitu saya deket sama Tuhannya Allah, deket sama orang tua, baik sama anak istri, alhamdulillah saya merasakan hidup tenang, nyaman. Ya saya karena pengen merubah, udahlah, gak apa-apa orang mau ngomong apa, yang penting aku udah hati kecil dan niat bener saya pengen berubah. Saya mau berusaha rubah dari saya sendiri. Saya mau membuktikan ke orang tua bahwa Pak, saya udah berubah sama istri saya, sama anak saya. Mas Ruri sudah berkeinginan untuk berubah. Semoga kehadiran Mas Ruri saat ini di rumah Uya mampu mewujudkan perubahan yang lebih baik. Untuk Mas Ruri pastinya. Mohon dibantu ya bos. Kalau begitu, langsung saja kita
panggil saja Mas Ruri. Ini juragan saya. Ya Mas, silakan sini aja Mas. Ya. Saya di sini kalau gitu. Mas Ruri, umur berapa sekarang? 40. 40 tahun. Ya. Anak berapa? 1. 1. Oke, gini Mas. Separah apakah sih Mas yang Mas lakukan Saya dengan keluarga, istri, orang tua, dan teman-teman itu apa? banyak sekali, Mas. Saya pengen perubahan, ini terwujud benar-benar perubahan. Iya. Dari diri saya, sama lingkungan, sama masyarakat luas, sama keluarga, sama anak istri. Semuanya saya berubah, semua pengen. Cuma selama ini kayaknya saya harus butuh Mas Uya. Iya. Biar masyarakat luas tahu bahwa saya itu udah berubah benar-benar. Karena dalam perjalanan saya perubahan pun Iya. masih banyak celaan juga. Dan kabarnya katanya karena perbuatan Mas itu, Mas sampai sekarang tidak diterima oleh pergaulan, orang tua juga dan keluarga tidak menerima Mas, sampai kabarnya orang terdekat, istri pun sudah tidak peduli lagi dengan Mas, begitu ya? Iya, karena saya terkenal badung, susah diatur, lagi pula saya orangnya nggak mau terima kritik, egois saya orangnya. Mas sadar itu? Sadar. Oke. Dan sekarang akhirnya apa yang membuat Mas ingin berubah tuh, ada titik baliknya? Pasti ada momen tertentu apa? Karena ditegurkah oleh Allah atau gimana? Banyak teman yang satu angkatan pada meninggal, Mas. Pada meninggal? Iya, Jadi Mas intinya takut meninggal? takut. Oke, takut meninggal. Emang kalau Mas meninggal, apa yang Mas takuti? Di otak saya cuma adanya neraka. Neraka. Oke, Umi gimana nih masalah orang ingin bertobat karena dia takut meninggal? Cakep itu, Bos. Boleh ya? Kenapa? Oke. Karena gini, mohon maaf loh. Di antara tanda-tanda iman seseorang adalah yu'minu nabil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak kasat mata, termasuk neraka. Neraka kita nggak pernah ngeliat kan? Tapi Ya. kita wajib percaya bahwa neraka itu ada, gitu kan? Iya, cakep Bos, cakep. Jadi itu walaupun tersirat di neraka sininya gitu ya? neraka begitu. Ya. Mungkin itu satu sign atau tanda yang Betul. dimunculkan, ya kan? Katanya tadi cerita juga, Mas sudah sempat hampir meninggal katanya. Kalau nggak ditolongin orang. Saya kalau nggak minum alkohol, Iya. saya pasti kayak nggak percaya diri apa itu, dari saya harus diimbangi dengan alkohol. Kerja harus dengan alkohol. Iya. Tapi sisi lain, batin kecil, hati kecil saya udah merasa itu salah itu. Iya. Tapi kenapa dilakukan terus pada saat itu? Nah, di situ saya pelan-pelan ya pengen berhenti, tapi tetap saya harus, karena udah ketergantungan. Nggak bisa susah. Iya. Nah Suatu akhirnya, saat apa nih suatu saat nih saya saya menarik. jatuh sakit. Iya. Di saat sakit 3 hari 3 malam saya nggak bisa kemana-mana, mau berobat susah. Orang juga nggak punya teman, udah nggak punya Nggak ada keluarga. teman, nggak ada keluarga jauh. Ada kabar teman meninggal. Besoknya lagi ada kabar teman kena oplosan meninggal. Meninggal juga, Iya. oke. Karena Bahkan minuman oplosan ya. iya. Bahkan sahabat terdekat pun meninggal juga. Dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu 1 minggu itu. Iya. Terus kabarnya Mas sakit, terus nggak ada yang nolongin. Akhirnya ada yang nolongin ya katanya. Iya. Untung ada yang ngetok ya. Ada teman yang ternyata masih perhatian sama saya. Sampai sekarang saya masih ingat, makanya Kenapa? Karena ditolongin dia ngetok terus. yang saya kira dia mau benci saya, ternyata dia sebaliknya ngerangkul saya, dia nasehatin saya. Dari situ kayak saya langsung terenyuh. Saya pengen berubah, janji langsung sama Allah di depan dia juga. Akhirnya hari itu juga saya dalam keadaan sakit, saya dipapah, diajak sholat Jumat pertama Soal Jumat pertama seumur hidup. seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Dari 40 tahun hidup baru itu pertama kali sholat Jumat ya. Oke terus? Iya. Nah, Itu saya janji bener-bener sujud. Tapi ada yang masih gantung ke saya karena mungkin saya sama Tuhan udah merasa deket, Iya. tapi sama lingkungan saya
Merasa belum? Malah belum. Iya, karena merasa dibuang ya. Iya. Tapi bukan karena mereka yang salah, karena Mas sendiri yang merasa salah. yang memungkinkan Iya. mereka akhirnya menjauhi Mas ya. Iya, dengan keluarga, dengan orang tua. Oke, dengan satu-satu teman. dengan orang tua Iya. karena Mas selalu bikin malu, Iya. kasar dengan Iya. orang tua gitu. Karena saya masih merasa belum minta maaf sama orang-orang yang pernah saya sakitin. Dan istri kabarnya juga sekarang lagi udah nggak mau ketemu Mas lagi ya? Nggak mau. Bahkan ke titik yang lebih fatal lagi, Mas. Iya. Dia selalu nelpon minta cerai aja. Mas nggak mau tapi? Saya nggak mau. Sayang dengan istrinya? Saya bahkan pengen buktikan bahwa saya itu udah tobat, bener-bener tobat, insaf. Tapi Mas merasa waktu istri minta cerai itu karena emang dia udah nggak kuat lagi sama Mas? Iya. Dia udah nggak tahan lagi karena kelakuan saya sendiri. Oke, dan jadi di sini ada 3 permasalahan nih. Dia ingin minta maaf dengan orang tuanya, dengan istrinya, dan juga dia ingin minta maaf dengan temannya. Teman-temannya yang mungkin udah menjauhi. Kalau untuk dengan temannya katanya udah Mas udah membuat teman-teman sakit hati gara-gara mabok-mabokan nih. Iya, banyak, Mas. Dan Iya. ada yang lebih fatal tahun 2002 itu. Iya, Sama temen namanya Ampun. iya. Itu secara spontan. Jadi saya kalau udah minum suka rese. Saya jalan-jalan. Ada Mas Ampun yang lukis itu. Seniman juga. Dia pelukis Jogja. Iya. Saya ngomong sama dia, lukis kayak gitu, saya sehari dapat 10. Terus? Mungkin dia tersinggung atau apa, saya dalam keadaan Mabuk. perasaan guyon dan karena pengaruh alkohol, dia pukul saya. Hmm. Nah di situ karena saya laki-laki merasa dipukul, saya bales Mas, refleks. Iya. Pernah terjadi, Dan sampai sekarang belum selesai masalahnya katanya. ya itu termasuk salah satu yang ganjal dalam hidup saya itu. Mas sudah berapa lama jadi alkoholik? Udah lama juga, dari tahun 97 udah lulus SMA, saya dari remaja. Mas. Dari umur 18 sampai sekarang umur 40 tahun Iya. baru tobat nih, berarti Iya. 23 tahun ya. Iya. Gak apa-apa, tapi nggak ada kata terlambat untuk bertobat, betul Umi ya? Betul. Nah, sekarang andai kata istri Mas lihat, apa yang ingin Mas sampaikan sama istri Mas? Silakan. Mama Oci, Bapak mau berubah, Mak. Bapak lagi udah berubah total dan ninggalin semuanya, Mak. Bapak sayang sama Mama Oci. Mama Oci jangan minta cerai lagi, Mak. Bapak capek. Bapak sekarang nyesel. Bapak selama ini belum bisa pulang. Bapak bener-bener pengen sadar bener-bener, Mak. Salam untuk Oci, Bapak belum bisa pulang. Istri ada di mana Mas? Di kampung, Di kampung, di mana kampungnya? di Tegal, Margasari. Tegal ya? Di Margasari, oke. Andai kata istri tidak mau memaafkan Mas gimana? Saya mau berjuang. Ngomong sama kamera. Mama Oci, terima Bapak, Mak. Bapak sayang sama Mama, sama Oci. Bapak udah berubah total. Bapak udah nggak minum lagi. Udah kita baikan lagi, Mak. Malu. Bapak sadar bener. Tolong, Mak. Bapak nanti mau pulang. Tapi tolong jangan usir lagi, Mak. Bapak pengen ketemu Oci. Ini siapa Pak? Iya. Duduk dulu. Suaminya ya? Suami. Sudah dengar semua tadi di belakang? Oke. Oke, mau ngomong apa? Ngomong apa? Lu nggak dari kapan, dok? Lu kesini kapan? Tadi sore. Ngomong yang keras. Tadi sore. Sama siapa? Sama Rosi. Rosi ini. Kita yang mendatangkan istri Mas ke sini. Rosi mana? Ada di belakang. Oci suruh sini. Bapak kangen. Ya, nanti ya.
Trans 7 yang hubungi istri Mas, kan Mas bilang katanya pengen minta maaf dan kita coba realisasikan. Dan terus terang akhirnya bisa kita jemput datang ke sini dari Jawa. Terima kasih datang ke sini. Dan tadi udah dengar pengakuan dari suaminya ya? Udah. Ada yang ingin Mbak sampaikan ya? Saya tuh capek punya suami seperti ini, Mas. Iya. Tiap hari, sehari salah, sehari benar, sehari salah. Tiap Iya. hari mabok. Tapi katanya tadi Mas Ruri bilang katanya Mbak minta maaf ya, minta cerai segala macam. Itu sebenarnya apa alasannya biar jelas gitu? Apa yang membuat ngomongin semua? Apa Mas Ruri kan kalau diomong biar tahu apa alasannya, jadi Saya nggak apa-apa, walaupun banyak yang ya memang saya nggak apa-apa ya, nggak keberatan ya. Nggak apa. Dari yang bersangkutan nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, silakan. Saya cuma mamas berubah ya. Jangan minum-minum lagi, Mas. Beban moral, Mas. Saya kan malu sama lingkungan. Apalagi anak semakin besar. Selama 4 tahun menikah, kan Mama cuma bikin ulah, bikin saya sakit terus. iya dong. Mama saya lagi sadar dong, sadar bener. Mama sayang dong, sayang Oci. Balikan aja dong, minta maaf. Gimana kalau dari Mbak sendiri? Mbak terima permintaan maaf dia apa enggak? Enggak. Enggak. Gimana tuh Mas? Nur, saya minta maaf bener Nur. Kamu minta apa sekarang? Bener, apapun dari jam ini, detik ini, saya mau turutin apa yang Mama Nung minta. Saya terlalu sakit, Mas. Keluarin kamu. Sakit hidup sama dia. Ungkapin aja. Pokoknya nggak bisa. Saya nggak mau. Pokoknya nggak bisa. Saya nggak mau. Umi gimana nih Umi? Mas Ruri, mohon maaf ya. Kenapa istri sampai kayak begitu? Tentunya memang akibat dari apa ya, maboknya Mas Ruri yang kalau nyuruh marah. Fungsi Ya. laki-laki itu kan litas kunu ilaiha. Dia biar merasa nyaman di dekat suami, istri, suami pun juga merasa nyaman di dekat suami. Jadi saya mohon maaf, bukan ngenasehatin Mas Ruri. Dari sekarang hal-hal yang tidak disukai oleh istri kalau bisa Mbok Yon jenengan tinggal ke. Nggih Bu nggih? Apa yang ngerti kowe iki Jawa? Oh, ngertos nggih. Alhamdulillah. Nah, terus mohon maaf Neng, kalau keinginan Neng itu terwujud, artinya pisah, yang jadi korban siapa? Anak. Satu, kalau misalnya sampai terjadi pisah. Yang kedua, kalau kisah itu Neng nggak enak jadi janda. Makanya diantara kenikmatan nikah adalah nikmatun minallah. Dari segi sudut pandang sosial, orang yang punya suami lebih aman. Yang ketiga, bahayanya kalau sampai terpisah, nih harta hasilnya Neng nanti yang gono gini sama Mas Ruri, itu kan otomatis terpecah kan. Oleh karena itu Umi bukan ngenasehatin ya, cuma ngasih tahu. Namanya Umi udah lebih tua. Jadinya kan ibaratnya kan duluan saya ngalamin hidup gitu loh Bu. Nah, pertimbangkan lagi. Sebab abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Gimana? Tadi ada 3 alasan itu. Kalau saya sih nggak butuh harta, Umi. Ya.
Tapi saya butuh kedamaian dan ketentraman jiwa hati saya. Ngadep ke Mas Ruri, nak. Ngadep ke Mas Ruri. Nah, Kalau tiap hari dibikin Iya, Nung. sakit, gimana? Nung, dari sekarang sudah tobat, Nung. Benar-benar tobat. Nung nanti ikut Bapak aja ke Jakarta. Bapak udah ada tempat untuk usaha, udah nyaman. Bapak di pasar seni sekarang. Bapak ngelukis, Nung yang dampingin Bapak. Bapak benar-benar tobat, Nung. Tolong terima Bapak, Nung. Sebetulnya Mbak juga sempat cerita sama kita, kata bukan hanya sama Mbak, tapi katanya sama orang tuanya juga Iya. dia banyak bersalah gitu. Orang tuanya juga sering ngadu ibu mertua. Ngadu gimana? Ya dia juga sering disakiti. Kalau pulang dalam keadaan begitu. Katanya bapaknya tuh justru di kampungnya seorang muazin. Iya. Mungkin kalau orang tua bisa melihat, bisa nonton, orang tua punya TV di kampungnya, Mas? Ada. Ada. Kalau lagi nonton, apa yang ingin disampaikan? Bapak, Mama, aku Mas Ruri, Pak. Sadar. Tolong, Pak, maafin saya. Mating, maafin Ruri, Mak. Saya benar-benar sadar. Sadar, Mak, saya tobat, Mak. Tolong, Mak. Biar saya, seandainya saya udah gak punya apa-apa pun, dalam keadaan mati saya ikhlas. Ampuni saya, Mak. Karena ampun Ibu, ampun Tuhan juga, Mak. Doa Ibu, doa Tuhan juga. Restu Ibu, restu Tuhan juga. Ruri pernah ribut sama Bapak, tolong maafin saya, Pak. Saya hilap, saya dalam keadaan gak sadar. Saya pernah ribut sama Bapak, saya pernah nyakitin Bapak, saya minta maaf. Ini siapa, Mas? Mas Ruri. Iya. Ampura, Pak. Ya ampun ya, Pak. Yuk, duduk. Oke. Mas Ruri kaget, kita datengin orang tua juga ke sini. Iya. Ibu bapak, jujur, sebetulnya selama ini gimana ngelihat Ruri? Selama ini nyakiti saya, bukan malukan sama ibu, Ibu katanya sering nangis ya cerita. sering. Kenapa, Bu? Karena Mas Runi mabok, sama malu sama tetangga. Iya. Ibu pengennya Ruri gimana? Runi sadar, insaf, tobat. Tadi cerita katanya sempat sampai lagi dalam keadaan tidak sadar sampai bawa-bawa golok, itu kenapa tuh Ruri? Yang bikin heboh warga katanya ya? Ya, ibu sama orang tua malu. Ya, di luar kesadaran kadang ya itu mungkin pengaruh alkohol. Saya orangnya temperamen, bapak saya negur saya, bapak saya lawan. Yang itu yang bikin saya, seandainya saya mati, kayak orang tua belum bisa maafin saya. Iya. Ya, walaupun kita
hatinya dugal, jengkel. Itu anak ya. Orang tua cuman paling berdoa aja biar anak saya tobat, ya Allah, kayak gitu. Berdoa terus. Doa terus. Coba Ruri ngomong sama orang tuanya minta maaf atas apa biar tahu jelas. Pak, maaf. Minta maaf. Ya sebagai orang tua, maafin. Tapi mau pulang, Mak. Saya sudah insaf. Maaf ya, Mak ya. Tapi awas ya, kamu jangan sekali-kali lagi berbuat yang seperti dulu. Saya janji, Pak. Iya, Bapak merasa malu sama tetangga. Saya janji. Hanya tetangga pada momennya kayak gini. Kayak gimana katanya, Bang? Iya. Kitanya kan Sebagai muadzin di masjid loh. Iya. Banyak orang yang bilang, Iya. loh kok bapaknya jadi muadzin kok anaknya tukang mabuk. Apa perasaan Bapak saat mendengar itu? Jujur, Pak. Pernah. Apa perasaan Bapak mendengar itu? Perasaan saya sakit. Sesakit-sakitnya orang tua atas perbuatan anaknya, biar bagaimanapun orang tua tetap akan menahan rasa sakit itu karena biar bagaimanapun itu adalah anaknya, adalah dagingnya. Dan sekarang seorang anak itu, ya bagaimana harus mengerti posisi itu? Jangan bikin malu orang tua, bener nggak? Ya Umi gitu ya Mi ya? Betul bos, iya. Gimana soal ini Mi? Ya karena gini bos, walau bagaimanapun anak tetap anak kita. Apalagi ayahanda sebagai muadzin tentunya kan ya malu toh nggak punya anak mabuk-mabukan terus gitu ya. Tapi saya selalu dengan Mas Ruri yang mana pengen tobat dan benar-benar pengen tobat. Sebab tanpa ridho kedua orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Oke, untuk masalah orang tua dan anak terselesaikan. Sekarang masalah istrinya, Mbak tetap belum bisa menerima Ruri. Kayaknya belum bisa, Mas. Belum bisa menerima. Belum. Alasannya? Setahu saya, dia itu kalau menyatakan tobatnya tobat sambel. Oke. Demi Allah, demi Rasulullah, Nur. Melas Oci, Nung. Oci pan melu siapa, no? Bener. Ya, no, perbaiki, no. Ampuran ya, apa, no? Mbak masih cinta dengan suaminya nggak? Coba jujur, jawab pertanyaan saya. Lihat mata suaminya. Lihat suaminya, Mbak. Buka mata Mbak, lihat suaminya. Tatap matanya. Balik karo bapak. Masih cinta nggak? Hilangkan dulu kesel-keselnya. Masih cinta apa enggak? Jawab pertanyaan saya. Mbak, saya tanya sekali lagi. Masih cinta? Lihat suaminya, Mbak. Masih cinta nggak dengan orang yang ada di depan, Mbak? Saya nggak tahu, Mas. Gimana nih, Umi? Tentunya Umi sebagai perempuan juga merasakan. Tapi kan tidak ada salahnya sayang. Ruri dikasih kesempatan lagi untuk membuktikan bahwasanya niat dia itu untuk bertobat benar-benar tobatan nasuha. Coba pertimbangkan lagi, nak. Gimana, Mas? Mungkin tadi saya dengar bilang matnya suka tobat sambal. Mungkin dia belum yakin. Coba yakinkan lagi. No. Demi Allah, demi Rasulullah, no. Bapak janji. Bapak mending mati, Nung. Gak bisa nyatu lagi sama Nung, Bapak mendingan mati. Tapi aku titip Oci, Nung. Aku titip Oci. Tolong, Nung. Bapak minta maaf, Nung. Tolong, Nung. 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 Tolong, Nung. Bapak minta maaf, Nung. Tolong, Nung. 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 Ampuran ya Papa. Ya Allah, ya Allah. Nung.
lihat mata suaminya, Mbak. Masih cinta nggak? Oci dong. Dong. Ampunan ya, Dok. Ya, sayang. Masih cinta nggak, Mbak? Oh, nung melu Bapak. Ya, sayang. Sekali lagi saya tanya, Mbak, masih cinta tidak dengan suaminya? Dong, ampunan ya Bapak dong. Dong. Tolong dong, lebih Oci dong. Makanya Nur, tolong ya, saya sebagai orang tua, kamu itu harus betul-betul tobat beneran lah. Jangan Iya, Pak. memalukan sama orang tua. Iya Pak. Ruri sadar Pak. Iya. Ruri sadar. Ampunan ya Bapak dong. Sekali lah. Bapak menikmati orang bareng karo dong. Gimana, Mbak? Bapak dibayar dong. 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 Mau kasih kesempatan sama suaminya, Mbak? Ini saya lihat tulus loh, ini ikhlas loh. Tulus dari hatinya yang paling dalam. Dong. Ampurannya dong. Mas Oci. Tapi mama seharusnya bisa membuktikan. Iya, kalau Dok. mama Apa, sudah Dok? Bener. mau berubah. Bapak sakit dong. Bapak nggak mau nyakitin Nur lagi. Bapak janji. Demi Allah, demi Allah. Mbak Nur, masih sayang dengan suaminya? Saya tanya sekali lagi. Jujur. Masih? Masih, bilang. Masih sayang. Ini udah lega, Mas? Mbak ikhlas kan? Tulus kan? Maksud tulus kan? Oke. 2 persoalan selesai. Ada satu lagi. Tadi Mas juga sempat bilang katanya punya masalah dengan temannya, nama siapa? Ampun. Ampun. Oke. Untuk kali ini Ampun susah sekali untuk diajak ke sini karena tampaknya dia kesel banget sama Mas. Tapi kita sudah berhasil mendatangi dia di tempat kerjanya. Kita lihat dulu ini rekamannya. Ternyata Ruri itu mabuk atau minum, nah itulah mulai keresian-keresian Ruri yang sudah aku bilang sangat tidak bisa ditoleransi. Waktu itu memang nggak tentang, tapi dia ngomong, karya kamu itu aku bisa sehari itu bisa 10 kali gitu. Nah, statement inilah yang bikin aku, wah, Ruri ini udah stadium 4. Aku bilang resenya gitu loh. Jadi udah nggak bisa dibiarkan lagi. Itu sudah menyinggung harga diri saya. Disinilah letak kejengkelan saya pada Ruri. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu jual pasti aku beli. Bahkan kalau kamu berani lagi statement kayak gitu, ini sudah dalam prinsip saya. Lu nggak jual, gue beli paksa, Ruth. Ingat, Ruth. Ingat, Ruth. Mas Ruri, awalnya apa sih gara-gara dihina doang? Lukisannya dia Mas hina? Ya, dia merasa penghinaan harga. Ada harga diri, harga lukisan. Yang dia bikin marah karena penghinaan itu. Dan sekarang Mas katanya masih takut sama dia? Yang jelas saya takut. Memang Mas menghinanya berkali-kali atau cuma sekali doang itu? Kan kalau kita orang-orang pelukis ya kan, kita dicela aja sensitif. Seniman, soal karya sih ya? Iya, jadi soal karya. Jadi yang dia dibesar-besarkan penghinaan karya. Bahwa saya ngelukis gitu sehari dapat 10. Itu yang Mas bilang ya? Iya. Dia langsung marah tuh? Langsung mukul saya, dan saat dia mukul, perasaan saya laki-laki, saya bales. Karena dia mukul duluan. Dan sampai sekarang belum selesai permasalahannya? Sampai sekarang. Oke, kalau begitu, inilah dia, langsung saja kita akan panggil Mas Ampun.
duduk di sana, Mas. Mas Ampun, sudah dengar semua tadi di belakang ya? Udah. Apa yang buat Mas marah dengan dia? Ya, Iya. sebenarnya saya setelah lihat tayangan, saya cuma nggak enak sama orang tuanya. Iya. Tapi ini masalah unek-unek, Mas. Iya, boleh nggak dikeluarin Iya. semua biar kelar. Tadi kan semua keluarin unek-unek akhirnya selesai di sini nih. Oke. Ini unek-unek ibaratnya Ruri itu kawan sama-sama seniman. Tapi itu masa lampau. Ruri itu istilahnya resenya itu sudah sampai tingkat stadium 4 aku bilang. Iya, parah ya. Iya, marah udah nggak ada. Bahkan ibarat Ruri itu minta maaf, itu 1 tahun itu lebaran bisa 10 kali Mas minta maaf. Iya. Jadi menurut aku, Rur, nggak bisa dipegang, lu punya mulut, aku bilang gitu. Jadi Mas merasa bahwa dia nggak sungguh-sungguh kalau minta maaf? Ya, saya mungkin sampai detik ini mungkin agak Iya. pesimis juga, Mas. Ya maaf saya cerita ya. Nggak apa-apa, ini bukan apa-apa Mas ya, nggak apa-apa Mas Ampun juga nggak apa-apa ya? Ya karena perasaan saya sebenarnya saya kan cuma ngomong, tapi dia kenapa harus main fisik gitu loh, Mas. Ya. Dia mukul. Yang bikin saya spontan, saya mukul lagi dia gitu kan. Yang akhirnya adu fisik. Kalau kita mau saya mulut ya mulut aja gitu loh. Adu omong aja kan. Oke, gimana Mas Ampun? Benar nggak? Ya bukan saya suka fisik. Ini masalah harga, Mas. Nah, tentang apa fisik yang tadi. menyakitkan dari dia? Ini karya loh ini. Ini karya itu apa ya? Ya sesuatu hal yang memang berjalan dengan rasa. Itu loh. Karyaku adalah oke, ada penggemar sendiri. Karyamu juga ada penggemar sendiri. Dan pasti lain itu loh. Tapi dan saya nggak pernah loh jelek-jelekan karya Ruri sampai detik ini. Dia sampai waktu itu, aku gambar punya kamu bisa 10 kali. Punya aku lebih bisa kayak semacam lakunya cepet. Itu kan udah, menurut aku, wah sampai di sini aku bilang kalau boleh kasar, wih ini udah tak habiskan juga, gitu loh. Bahkan, waktu itu memang fake, ya, fake. Dia jual, gue beli, baratnya. Ketika setelah ada statement kayak gini, untuk kamu, Rur, ingat lu, kamu setiap ngomong nggak lihat itu loh. Oke, dilihat. Kamu harus lihat saya. Ini berkali-kali, Rur. Ini statement ya, Rur. Kamu udah baik untuk Bapak Ibu ya, Bu ya. Ini kalau kamu nanti resi lagi, kamu nggak usah jual, gue beli dengan paksa. Kalau kamu nanti resi lagi, kamu nggak usah jual, gue beli dengan paksa. Itu maksudnya. Maaf, Mas. Ya. Oke, gini, ya saya mengerti. Maaf. Dia sempat, saya harus fight dulu sama Ruri. Baru mana yang kalah, yang mana yang menang. Udah fight, udah sempet fight. Ini terlalu bubar gitu terus, Mas. Saya kan udah nyuruh Mas Amor ya. Iya. Suruh tolong Mas saya karena pengen dia tenang juga, ya kan. Iya. Jadi saya takut juga. Tapi dia selalu, apa Ruri, kalau memang bener-bener belum ini, kita fight aja dulu. Sekarang Mas Ruri, kalau memang bener ada, saya juga melihat Mas Ampun ada benernya. Tapi Mas Ampun bilang, lu kalau ngomong katanya nggak pernah lihat matanya. Ya berarti kan ada apa nih gitu. Kalau emang bener-bener sekarang tatap mata, lu udah lupain yang dulu, lupain segala macam. Kalau mau minta maaf sekarang yang tulus, lihat matanya hadap-hadapan. Ayo Mas, nah kenapa tadi nggak saya lihat nggak mau ngeliat ke kiri nih? Sementara tadi ngelihat ibunya mau, ngelihat istrinya dilihat matanya. Kita maunya selesai di sini Umi ya? Iya. Karena 2 masalah udah selesai nih. Gini aja Mas Tris, saya jujur, saya mau minta maaf sama Mas Tris, Mas Ampun. Tapi tolong Mas Ampun nggak usah ngumbar suara. Saya dengar dari teman satu sama yang lain, Rur, tuh Ampun tuh masih ngancam kamu loh, masih mau ngajaknya fight lagi. Katanya masih. Ini kan kata omongan nih, kata omongan orang. Kata orang-orang, kata teman-teman. Katanya kan. Saya masih canggung, tapi Mas Ampun sendiri masih rupanya dendam sama saya. Oh, benar nggak Mas Ampun? Ya nggak pernah, namanya saya sapa aja dia masih buang muka, Mas. Tapi Mas udah nyapa, saya udah berusaha nyapa duluan. Yang akhirnya kadang saya masih sensitif juga karena masih wah, kok masih gitu terus gitu loh. Ya ini nggak kelar-kelar nih kalau kayak gini. Nggak kelar-kelar. Oke, Mas Ampun gimana Mas? Ya seperti aku tuh udah kayak bosen dengan kamu ucapan maaf sebenarnya. Tapi kalau memang ini disaksikan kedua orang tua, istri, dan para hadirin semua, kenapa enggak aku untuk melakukan gitu loh. Alhamdulillah. Harus tulus tapi Mas? Ya saya tulus. Iya.
Gimana nih Umi ini? Soal hablum minanas nih. Manusia itu harus ada keseimbangan. Ke Allah kita harus cakep, ke manusia juga kita harus bagus. Makanya mohon maaf Mas Ruri, bukannya nasehatin. Memang ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada pengendalian ucapan. Kalau kita ditampar, mohon maaf, besok hilang sakitnya. Tapi kalau dengan omongan kan masih berasa ya. Betul. Nah, cuma untuk Mas Ampun, sesuai dengan namanya Mas Ampun. Ampun kan artinya memaafkan kan? Iya, berbesar hati, alhamdulillah tadi sudah memaafkan kesalahan Mas Rudi. Dan juga Mas maaf ya, alhamdulillah ini sebagai jalan penengah ya antara dua kubu antara Mas Ampun dengan Mas Ruri. Insya Allah manfaat ya. Begitu Bos. Iya. Ayo sekarang dua-duanya berdiri. Ayo dong, ayo. Gentle. Ngomong. Kan Mas yang salah kan? Ngomong. Saya harus minta maaf. Apa? Saya minta maaf. Iya dong, kan mau minta maaf. Oke, turunin egonya dulu. Iya. Saya nggak ego, saya mending biasa aja langsung lah. Iya, jangan, Kak. Jangan ada Kak. Ya. Mas, Ya. aku minta maaf Mas yang kemarin Oke. kejadian 10 tahun yang lalu. Ya. Minta maaf. Kita nggak usah benci-bencian lagi lah. Oke. Udah cukup, saya udah capek Mas. Ya. Ini disaksikan para hadirin dan seluruh Indonesia, mungkin dunia ya. Iya. Kedua orang tua, saya tetap memaafkan Ruri karena kita sama-sama memang nggak ada inilah, nggak ada apa-apa. Dan itu mudah-mudahan ini memang benar-benar berubah untuk kamu. Bener Mas ya, serius ya. Untuk kamu Rur, ya. Gitu aja Rur. Aku nggak mau nangis kalau aku Rur. Pegang itu. Benar ya. Tadi Pegang ya. Iya, ampun. Pegang. Tadi siang terus terang saya mau minta maaf tapi saya ngeri kalau ketemu Ampun dari takut dipukul. Tapi enggak kan? Enggak kan? Udah tenang, dia sampai mundur tadi ya. Udah, beres. Aduh, saya senang hari ini Umi. Masalah dengan orang tua selesai, masalah dengan istri selesai, masalah dengan temennya juga selesai, dan mudah-mudahan dengan sahabat-sahabat yang lain di pasar seni juga selesai. Nah, tadi juga dibilang katanya teman-teman di pasar seni juga katanya banyak yang bermasalah dengan Mas. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ruri itu dulu omongannya nggak dijaga, kadang sampai ngawur gitu kan. Resek, mabuk, minum. Saya kadang-kadang juga malu deh sebagai berteman dengan dia. Saya bersyukur dengan keadaan Mas Ruri yang sekarang. Istilahnya berhenti minum, lebih baik lah, rajin sholat juga. Udah mau berkarya. Saya berharap Mas Ruri bisa konsekuen untuk berubah menjadi disiplin, tawakal. Berkarya lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ini. Apakah mereka mau memaafkan Mas Ruri? Kita langsung undang saja ke sini teman-teman Mas Ruri. Silakan. Ini ada mereka di sini tuh. Semua yang pernah bermasalah sama kamu dan kesel sama benci sama kamu, sekarang nyatanya semua datang sini untuk memaafkan kamu. Ada yang ingin disampaikan sama mereka, Rudi? Tuh. Kawan, saya pribadi dengan tulus, dengan sangat kerendah hati, semua kelakuan saya yang kira-kira nyakitin kawan-kawan, dan dengan tulus saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak tahu kalau kawan-kawan sampai datang ke sini. Terima kasih. Saya mohon maaf Mas Topik, dulu pernah nyinggung perasaan Mas Topik, Mas Ripal, Mas Amor, Mas EU. Mas minta maaf banyak nyinggung Mas EU. Kuncung, Cung, maafin aku ya Cung. Mas Tato, sorry Mas, setiap kali saya nyinggung Mas Tato, saya benar-benar sadar Mas. Saya tobat Mas, insaf Mas.
Pesan buat Mas Ruri, kami semua adalah sahabat sejati di sini Mas Ruri. Sahabat sejati kami tekankan sekali lagi bahwa Mas Ruri kembalilah kepada hal yang baik. Kami di sini berharap Mas Ruri bisa lebih memperhatikan kepada keluarga. Inilah yang sangat berharga. Terima kasih. Ini adalah masa depan Mas Ruri dan keluarga. Amin. Seperti itu. Iya, bagaimana semua? Memaafkan Mas Ruri. Ayo salam-salaman semuanya. Dan buat Anda juga yang memiliki masalah apapun, pengen kita bantu selesaikan, silahkan kirimkan email ke bawah ini. Dan terima kasih banyak, saya Uya Kuya, sampai ketemu lagi di rumah Uya. Selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan cinta pesan damai yang terwujud harmoni. Membuatku mengerti kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Terima kasih Rumah Uya sudah membantu menyelesaikan masalah saya dengan keluarga saya. Dan kami sekarang sudah hidup bersama lagi. Waktu keluarga, kumpul sama anak, satu sama istri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Rumah Uya.